direview atau direfleksikan kembali terkait nanti tindakan atau tindak lanjut apa yang kita kerjakan selanjutnya. Untuk kesepakatan kita kemarin di SMP Negeri 2 Kubu Tambahan, kita mengambil indikator instruksi yang adaptif. Nah, di mana salah satu di sana diambil ada kelompok yang mengambil guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik, dan ada juga yang mengambil guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, itulah kami menegaskan kembali kepada Bapak Ibu dalam mengimplementasikan kegiatan ini benar-benar Bapak Ibu bisa lakukan dan ikuti secara penuh, baik secara daring, dan kami juga menyiapkan kesempatan luring yang Bapak Ibu bisa laksanakan di sekolah. Nah, dengan demikian, apa yang kita harapkan bersama terkait dengan kinerja Bapak Ibu selaku guru dan saya juga selaku penilai bisa berjalan sesuai dengan harapan. Kira-kira itu yang menjadi arahan awal dari saya. Nanti sepenuhnya waktu saya akan serahkan kepada narasumber untuk memberikan bimbingan dan arahan yang semestinya kita lakukan dan kerjakan untuk meningkatkan profesional kita sebagai guru, sebagai agen perubahan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Silakan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak PLT Kepala SMP Negeri 2 Kubu Taman atas sambutan yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu guru peserta webinar pada hari ini. Beliau menegaskan kepada kita semua Bapak Ibu guru dalam mengimplementasikan kegiatan ini dengan baik secara daring maupun luring. Jadi Bapak Ibu nanti diharapkan untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nah, selanjutnya tanpa menunggu lama-lama, kita sudah berada di inti acara pada hari ini, yaitu pemaparan oleh narasumber-narasumber hebat kita, di mana narasumber kita ada dua. Yang pertama, beliau adalah guru penggerak, pengajar praktik, dan juga fasilitator PGP. Yang kedua, narasumber yang kedua adalah guru senior kita dari SMP Negeri 2 Kubu Tambahan. Sudah tidak asing lagi bagi kita semua, Bapak Putu Redane. Jadi beliau adalah guru senior kita pada nanti sebentar lagi sudah mau pensiun ya Bapak Putu ya. Jadi kesempatan yang pertama saya berikan kepada Bapak SPD untuk memaparkan berbagi praktik baik dan tindak lanjut observasi pengelolaan kinerja PMN dan merancang aksi nyata pembelajaran yang berdampak pada murid. Kepada Pak Gede Yudi Mertayasa, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Putu. Cek sound dulu apakah suara saya terdengar. Oke, jadi mohon izin untuk share screen. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi praktek baik dan sekaligus akan didampingi oleh guru senior ya yang sudah tidak asing lagi, yang luar biasa sekali untuk kemampuannya yang nantinya akan secara detail akan menyampaikan terkait
pasca observasi yaitu tindak lanjut, nanti dokumen-dokumen apa yang Bapak Ibu perlu lengkapi. Nanti selebihnya akan sama Pak Putu nanti. Nah, untuk itu saya mohon izin share screen. Nah, yang pertama sampaikan panduannya dulu ya. Jadi biar Bapak Ibu ada panduan pijakan yang nantinya Bapak Ibu bisa gunakan dalam mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan percakapan praobservasi. Nah, jadi sudah juga melakukan kegiatan observasi dan sudah diberikan penilaian dan rekomendasi. Nah, tibalah waktunya saat ini Bapak Ibu akan melakukan refleksi dan juga akan mengisi dokumen tindak lanjut yang nantinya Bapak Ibu lanjutkan sebagai siklus dari proses penilaian di kinerja ini. Nah, saya langsung saja. Yang pertama, panduan teknis fitur pengelolaan kinerja. Nah, kita akan masuk langsung ke diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, dalam pengumpulan dokumen kali ini Bapak Ibu, yang terpenting di sini adalah bagaimana Bapak Ibu harus berdiskusi dulu dengan atasan sebelum nantinya akan mengisi tindak lanjut ini. Jadi apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi akan muncul tanda checklist dan Bapak Ibu dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Nah, perhatikan di sini yang sebelah kanan ya, kumpulkan. Nanti Bapak Ibu diklik di sana. Nah, cek apakah suara saya terdengar nih. Cek apakah suara saya terdengar. Sudah Pak. Terdengar Pak. Terdengar Jadi Pak. Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir kali ini, jadi luar biasa. Mantap, terdengar. Cuma untuk kegiatan kali ini saya akan lanjutkan Bapak Ibu karena kami melakukan 2 kali berbagi karena terkait dengan waktu. Otomatis yang tadi itu saya presentasikan terkait Bapak Kepala Sekolah karena beliau sebelumnya sudah melakukan ini dan selanjutnya saya akan lanjutkan untuk sesi presentasinya Bapak Ibu. Jadi mohon izin untuk melanjutkan. Saya akan share screen. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya akan membagikan praktek baik yang sudah saya lakukan dalam pengisian dokumen, jadi alangkah baiknya saya akan memaparkan panduan. Jadi panduan PMM terkait nanti di pengelolaan kinerja, terutama di pasca observasi. Jadi nantinya Bapak Ibu akan mengisi dokumen-dokumen tindak lanjut supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung lagi sesuai dengan apa yang dicentang. Nah, seperti itu. Terus apa hal-hal yang nantinya Bapak Ibu yang akan menjadi catatan terkait percakapan yang nantinya Bapak Ibu lakukan dengan Bapak Kepala Sekolah di masing-masing sekolah. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini saya akan berikan panduan teknisnya dulu. Nah, diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, dalam pengumpulan dokumen tindak lanjut, jadi apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi, nah Bapak Ibu sudah melakukan itu di bulan Maret. Nah, akan muncul tanda checklist dan Bapak Ibu dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Jadi perhatikan di sini, kalau ini belum kebuka, silakan dihubungi kepala sekolahnya. Jadi agar Bapak Kepala Sekolah itu sudah melakukan penilaian terkait observasinya. Setelah itu dilakukan, rekomendasi sudah diberikan, nanti di sini akan kebuka Bapak Ibu. Nah, baru Bapak Ibu bisa melanjutkan pengisian dokumen tindak lanjut. Nah, seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik dokumen untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, berikutnya yang sangat menentukan nanti Bapak Ibu dalam pengisiannya di
refleksi nanti ada hal-hal, jadi ada hal-hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Nah, ini sangat penting sekali. Saat kapan Bapak Ibu akan memaparkan kekurangan, saat kapan juga Bapak Ibu akan meningkatkan kompetensi yang nantinya sebenarnya sudah muncul dan sudah dilakukan dan Bapak Ibu sekiranya perlu tingkatkan itu. Jadi itu nanti akan cakupannya lain, Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan dulu di sini dalam hasil penilaian itu nanti ada nilai atasan itu ada 3 jenis Bapak Ibu. Yang pertama itu bisa belum dilakukan. Terus ada dilakukan tapi belum efektif dan ada juga dilakukan dan efektif. Nah, nanti ini akan menjadi dasar Bapak Ibu melakukan refleksi. Nah, dalam percakapan nanti Bapak Ibu dengan kepala sekolah, Bapak kepala sekolah akan bertanya di sana. Nah, akan bertanya terkait refleksi dari Bapak Ibu. Berkaitan dengan refleksi sudah ada rambu-rambunya. Artinya Bapak Ibu disuruh bercermin. Apa sih yang Bapak Ibu lakukan di observasi kelas sebelumnya? Akankah sesuatu yang akan disepakati dalam perencanaan yang akan dinilai itu, apakah sudah dilakukan secara efektif? Nanti Bapak Ibu akan berefleksi di sana. Nah, rekomendasi akan muncul dari atasan. Rekomendasi ini adalah berdasarkan dari nilai atasan. Apabila Bapak Ibu ada satu indikator yang belum dilakukan, otomatis rekomendasinya akan mengarah pada itu. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana kalau nilai atasan itu sebenarnya sudah dilakukan dan efektif? Nah, nanti dalam penulisan rekomendasi juga ada sesuatu yang sepertinya sudah baik dan memang masih perlu ditingkatkan gitu. Nah, jadi lagi sebentar setelah panduan ini saya berikan, saya akan berbagi terkait pengisian refleksinya. Jadi Bapak Ibu biar tidak bingung lagi dalam pengisiannya apa sih yang nantinya ditulis gitu loh. Terkait refleksi itu apa? Apakah hanya satu kalimat saja sudah menggambarkan refleksi? Nanti kita cek panduannya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya dalam formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, di sini mulai untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut, pastikan Bapak Ibu mengisi dengan berdiskusi dengan kepala sekolah sebelumnya. Nah, isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktek pembelajaran. Nah, di sini tantangan yang Bapak Ibu hadapi untuk melakukan praktek pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas. Nah, ini contohnya ya, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu dalam mengadopsi refleksi guru ya. Jangan sampai menguraikan kesulitan tapi sebelumnya di sini ya. Ini kenapa tantangannya muncul kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri karena di sini Bapak Ibu. Di sini ada yang belum dilakukan. Guru melakukan strategi di mana di poin 2 guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Tentu saja refleksi yang akan diuraikan guru adalah mengacu pada ini. Jadi rekomendasi itu akan mengacu di akarnya, di mana dalam hal ini adalah posisi guru belum melakukan itu. Nah, apabila guru sudah melakukan itu, berarti posisi rekomendasi itu lebih cenderung mengarah sesuatu yang sudah dilakukan tapi belum efektif. Tapi kalau semuanya sudah hijau gimana, Pak? Berarti rekomendasinya itu adalah ke penguatan. Jadi ada hal yang nantinya kan yang namanya kita merencanakan tidak 100% sekali. Yang namanya sudah dilakukan dan efektif mungkin dalam konteks ke 90% gitu loh. Jadi ada 10% yang nantinya Bapak Ibu bisa optimalkan. Di sanalah peran rekomendasi atasan itu akan menentukan bagaimana proses tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, ini jadi mengacu pada ini ya. Jadi saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri gitu. Ini berdasarkan penilaian atasan sebelumnya gitu. Nah, kalau posisi saya sendiri nanti pada saat berbagi, kebetulan penilaian atasan itu adalah tidak ada yang belum muncul, tidak ada yang belum efektif. Jadi nanti saya akan bagi rekomendasi dari atasan Tiang ya. Ini saya lanjutkan berikutnya dalam penulisan refleksi. Jadi ada hal panduan dalam penulisan refleksi. Saya akan bagikan di sini di PMM Bapak Ibu.
Nah, ini ya Bapak Ibu di PMM. Nah, terkait yang saya katakan tadi, di sini guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, ini catatan nanti perhatikan Bapak Ibu. Silakan diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolahnya, pastikan bahwa catatan ini sesuai dengan target perilaku yang diamati. Jadi jangan nyaplir, jangan melenceng dari itu. Nah, rekomendasi yang saya dapatkan dari atasan, di sini secara keseluruhan, bahwasannya Pak Yudi saya sendiri sudah secara efektif melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Jadi diarahkan ke sini Bapak Ibu, ke target perilaku. Berikutnya, saya merekomendasikan agar terus konsisten dan meningkatkan penerapan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Nah, hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat dan memperdalam pemahaman adalah melakukan pelatihan mandiri dengan tema diferensiasi dalam pembelajaran, baik di PMM maupun di luar PMM. Nah, setelah itu segala bentuk pengetahuan yang saya dapatkan nanti saya akan disuruh membagikan ke komunitas belajar. Nah, seperti itu. Kita akan cek lebih detail lagi Bapak Ibu terkait refleksi yang saya buat. Di sini panduannya ya. Panduan pengisian refleksi apakah sudah terlihat tuh Bapak Ibu? Saya akan besarkan ya. Panduannya. Nah, tantangan ini panduan Bapak Ibu dalam penulisan refleksi. Tantangan bisa berupa salah satu kondisi. Salah satu ini Bapak Ibu ya. Pertama, kesulitan yang Anda hadapi. Nah, barangkali Bapak Ibu dalam observasi kelas ada yang tidak dilakukan oleh Bapak Ibu. Atau ada yang sudah dilakukan tapi belum efektif. Tentu di sana akan muncul kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu hadapi. Berarti Bapak Ibu akan uraikan kesulitan yang dihadapi. Nah, dalam konteks semuanya hijau itu bagaimana Bapak Ibu? Nah, kalau semuanya hijau berarti ada aspek praktik yang ingin Bapak Ibu tingkatkan efektivitasnya. Ini bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Jadi pilih yang ini. Terus perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran. Ini terjadi perubahan praktek. Ini juga sama ya, mungkin ada sesuatu yang belum tampak sesuai perilaku yang diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, lalu refleksi itu menyangkut apa saja yang diuraikan. Ini ada. Kalau yang saya pahami ya, kalau refleksi yang paling sederhana sekali biasanya pakai 4P Bapak Ibu. Jadi 4P itu apa sih peristiwa yang terjadi, bagaimana perasaannya, terus apa sih pembelajaran yang didapat, terus kedepannya itu apa yang bisa diterapkan. Nah itu secara singkat kalau berkaitan tentang refleksi. Jadi Bapak Ibu uraikanlah refleksi itu, jangan sampai menulis refleksi itu hanya satu kalimat gitu loh. Jadi kalau satu kalimat itu kita tidak menggambarkan bahwa proses cerminan atau berefleksi yang kita lakukan. Nah seperti itu. Nah yang tadi itu kan contoh refleksi yang dituliskan. Silakan Bapak Ibu secara detail dipaparkan kira-kira apa sih yang sesungguhnya terjadi sehingga Bapak Kepala Sekolah itu dalam perencanaan pengisian tindak lanjut itu tepat sasaran nantinya apa yang diisi. Nah dalam menjelaskan di refleksi itu adalah perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan. Jadi apa yang Bapak Ibu temui? Kalau saya sendiri itu tidak semua kelompok bisa mendengarkan instruksi dengan baik gitu. Tapi ada satu kelompok itu salah satu memang dalam pengerjaan di kelompok itu ada kurang aktif. Jadi itu mungkin saya bisa paparkan di sini untuk saya tingkatkan kembali. Nah itu. Jadi di tujuan tindak lanjut itu nanti akan mengarah pada sana. Terus dampak apa tantangan pada pembelajaran? Jadi apa sih dampak yang terjadi? Dampak ke depan itu apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi itu? Apa yang nantinya dilakukan? Nah, seperti itu. Itu poin-poinnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya menuliskan terkait refleksi guru ya. Jadi di refleksi guru saya tuliskan di sini secara keseluruhan. Di sana saya sudah efektif melakukan yang mengacu pada kondisi. Jadi perencanaan yang saya buat itu sama implementasinya itu sudah sesuai. Namun di sini masih ada aspek terkait praktek pembelajaran yang ingin saya tingkatkan efektivitasnya. Jadi beberapa murid pada salah satu kelompok kurang responsif terhadap pembelajaran, meskipun anak-anak terlihat patuh dan menyimak dengan baik.
serta masih belum optimal menjalankan peran dalam kelompok. Nah, berdasarkan hal tersebut, jadi saya ingin meningkatkan kinerja terkait efektivitas pembagian peran murid dalam kelompok sehingga murid semakin responsif. Jadi ke depan saya akan menerapkan kesepakatan kelas terkait peran murid dalam kelompok ini. Tujuannya agar murid dapat menjalankan peran dan aktif berkolaborasi menyelesaikan LKPD yang diberikan. Jadi tidak hanya 1-2 orang aja dalam kelompok itu aktif gitu. Jadi saya akan tingkatkan lagi kesepakatan kelasnya ya, bahwasannya semua siswa harus aktif. Nah, selain membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar dan profil belajar murid, maka saya menyesuaikan LKPD juga berdasarkan minat. Ini saya menduga nih, jangan-jangan memang anak didik kita itu belum berminat dengan sesuatu yang saya paparkan di LKPD. Jadi saya akan sesuaikan itu gitu. Ini yang akan menjadi bagian dari rancangan tindak lanjut yang nantinya saya akan terapkan ke depan gitu. Nah, itu pengisian refleksi Bapak Ibu silakan fleksibel aja ya. Bapak Ibu uraikan. Jadi sesuaikan dengan hasil percakapannya nanti Bapak Ibu yang tahu secara detail apa sih yang terjadi di kelas. Ada hal yang mungkin yang nantinya Bapak Ibu bisa tingkatkan kembali gitu. Nah, pilihan belajar di sini ada 2 Bapak Ibu. Jadi ada pilihan belajar secara umum dan ada juga opsional. Jadi disuruh dari PMM yang nanti akan diarahkan Bapak Ibu mempelajari modul. Kita bahas dulu satu-satu Bapak Ibu terkait pilihan belajar ini. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin dilakukan? Silakan Bapak Ibu uraikan tujuan tindak lanjutnya. Saya akan kembali ke presentasinya ya. Nah, ini dia. Setelah pengisian refleksi, Bapak Ibu akan lanjut mengisi pilihan belajar di PMM. Nah, ini kebalik di sini. Kalau di panduannya ini lebih dulu, kita akan cek yang ini ya. Pemilihan tindak lanjut dari pilihan belajar lainnya. Yang pertama, apa sih tujuan tindak lanjutnya? Ingat, tujuan tindak lanjut itu berdasarkan rekomendasi dan refleksi dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuliskan. Jadi, kalau di sini adalah strategi pengelompokan yang efektif. Jadi hampir mirip dengan yang saya utarakan juga ya. Karena ada beberapa kelompok yang kurang aktif. Salah satu di dalam kelompoknya. Jadi tujuannya adalah strategi pengelompokan yang efektif. Itu tujuannya. Terus apa sih upaya-upaya yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut? Jadi contohnya bisa melakukan praktek simulasi dengan rekan guru lainnya. Terus kapan dilakukan? Nah, bisa Bapak Ibu lakukan itu rentang, kita kan sekarang April sampai Juni itu bisa dilakukan. Tapi kalau memang sudah konsisten akan melakukan di April, boleh Bapak Ibu lakukan periode tindak lanjutnya itu bulan April silakan. Atau April sampai Juni itu bisa Bapak Ibu. Karena ini tentatif berdasarkan panduan yang sekarang ya. Jadi itu tidak dibeda-bedakan. Jadi rentang April sampai Juni itu harus dalam satu siklus sudah selesai Bapak Ibu. Nah, terus kapan dilakukan? Terus apa dukungan yang dibutuhkan? Perhatikan di sini terkait dukungannya. Silahkan sesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau saya sendiri ini adalah memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen. Nah, pada saat saya melakukan praktek simulasi dengan rekan guru lainnya, otomatis saya akan perlu mentoring dari kepala sekolah. Dan juga saya perlu juga dari rekan sejawat, baik dari guru penggerak itu yang berasal itu silakan Bapak Ibu kebutuhan dukungan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, seperti itu ya. Dan kalau di PMM ini jangan takut Bapak Ibu. Kalau tercentang semua silakan. Berarti kemungkinan nanti Bapak Ibu mempelajari 3 modul. Tapi milih salah satu saja boleh Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dari hasil dari percakapan yang Bapak Ibu lakukan setelah pasca observasi. Nah, itu Bapak Ibu disesuaikan ya. Kalau di sini mencentang pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran, berarti nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke topik yang sesuai. Silakan Bapak Ibu pilih. Dan ingat, dalam pemilihan topik itu jangan khawatir Bapak Ibu tidak disuruh membuat aksi nyata. Jadi di sana untuk memperdalam pemahaman Bapak Ibu saja. Otomatis di sana Bapak Ibu hanya mempelajari modul sama menjawab post test saja. Habis itu selesai dan Bapak Ibu bisa melanjutkan ke siklus berikutnya.
Jadi refleksi dan dari tindak lanjut yang Bapak Ibu telah lakukan itu bisa sudah dilanjutkan sehingga nantinya bisa 100% Bapak Ibu. Kalau udah sampai tahap ini, Bapak Ibu baru sampai 75%. Nah, terkait pembelajaran di PMM, untuk dukungannya silakan disesuaikan. Kalau pembelajaran di PMM itu kan sifatnya bisa dilakukan di luar sekolah. Jadi dukungannya yang diisi adalah sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktek itu gitu. Silakan Bapak Ibu disesuaikan ya. Ini tidak dipaksakan, silakan yang mana kebutuhan yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Nah, ini sudah habis ya terkait tindak lanjut, nanti refleksi kan belakangan, nanti mungkin saya akan berbagi praktek baik lagi Bapak Ibu dengan narasumber yang berbeda ya. Jadi di Kombel saya sendiri itu semua guru itu adalah sumber belajar gitu. Jadi kalau memang udah dapat giliran nanti semua guru pasti siap untuk berbagi praktek baik. Ini itu di Kombel saya sendiri ya di SMP Negeri 2 Kubu Tambahan. Oke. Berikutnya saya akan berbagi Bapak Ibu terkait apa yang saya isi ya di PMM. Nah, ini tujuannya sesuai refleksi yang saya buat. Jadi tujuan yang saya tulis di sini adalah strategi pengelompokan murid yang lebih efektif sehingga murid semakin responsif dan lebih optimal menjalankan peran dalam kelompok. Jadi nggak usah sama sekali dengan saya, ini adalah tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Apa sih yang Bapak Ibu alami di kelas? Itu yang dipakai tujuan tindak lanjutnya sesuai refleksi yang Bapak Ibu buat. Terus upaya-upaya saya mengutarakan ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan membicarakan langkah-langkah peningkatan kualitas praktik pembelajaran dengan kepala sekolah lebih dulu, lalu akan mendiskusikan dengan rekan sejawat terkait langkah-langkah peningkatan kualitas praktik pembelajaran, lalu melakukan simulasi, dan yang terpenting adalah mendokumentasikan dan melakukan refleksi. Apakah sesuatu yang saya jalankan itu sudah sesuai atau ada hal yang nantinya bisa saya perbaiki lagi gitu. Nah itu ya. Nah itu saja untuk dukungannya saya memperoleh mentoring. Nah ini dia. Kalau opsional itu Bapak Ibu silakan pilih. Kalau yang saya pilih ini adalah ke pembelajaran terdiferensiasi dengan decoding. Kebetulan saya sudah arahkan ke belajar modul Bapak Ibu. Ini ya. Klik di sana. Ini yang penting centang hijau aja Bapak Ibu. Untuk post testnya sudah dikerjakan hijau selesai. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan tindak lanjut. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi refleksi itu. Sehingga nanti bisa 100% Bapak Ibu. Ini jangan khawatir, ini tidak menuliskan aksi nyata ya Bapak Ibu. Nah itu saja Bapak Ibu terkait di tindak lanjut dokumen yang nantinya Bapak Ibu bisa isi ya. Sebelum saya lanjutkan berbagi merancang aksi nyata pembelajaran yang berdampak pada murid, saya akan buka di sini sesi diskusi. Barangkali ada yang ingin Ibu, kami buka untuk 3 penanya. Silakan Bapak Ibu. Sebelumnya jangan lupa Bapak Ibu nggih, jangan lupa bergabung ke WA grupnya nanti untuk pembagian sertifikatnya. Nanti akan diberikan di WA grup dan jangan lupa mengisi daftar hadirnya juga. Adakah yang bertanya Bapak Ibu? Mungkin ada kendala di sekolahnya yang bisa diskusikan secara bersama-sama Bapak Ibu. Mungkin dari Bergita Intan. Halo. Atau Bapak Ibu Azrie 0703 atau mungkin ini siapa ini Bapak apa Ibu nih? Pak Nur Bahagia. Cek.
silakan dicek kira ya bagaimana misi tindak lanjut pertama. Nah, untuk lebih lanjut lagi, jadi lebih mendetail, jadi kita akan menuju ke narasumber yang kedua oleh Bapak Putu Redane yang akan nantinya membagikan pom-pomnya ya, yang akan bisa dicatat atau dilakukan bersama. Kepada Bapak Putu Redane, silakan. Memberikan materi masalah tindak lanjut daripada observasi yang Bapak Ibu sudah dinilai oleh Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya diaturkan pengajian Om Swastiastu. Kemudian sebelum kita lanjut ke tindak lanjut ke PNM, kita isi dulu form C-nya karena beberapa yang perlu kita isi. Yang pertama adalah refleksi guru sesuai dengan PNM, kemudian tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, kapan kita laksanakan, dan kebutuhan dukungan. Kemudian yang kita sudah bagikan itu materinya, saya pakai hanya sebagai contoh, silakan Bapak Ibu nanti bisa meniru ini atau yang mendekatilah dengan menuju ke PNM. Yang pertama itu adalah refleksi. Kami di sini menggunakan adalah kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, memberikan penjelasan yang relevan untuk pemahaman yang dipahami oleh peserta didik. Bagaimana kita memberikan penjelasan kepada siswa yang betul-betul bisa dikuasai materi itu oleh anak. Kemudian dari refleksi itu kita lanjutkan ke tujuan tindak lanjut. Jadi kita berdiskusi dengan rekan sejawat, yaitu adalah kita punya MGMP, kalau saya adalah matematik, itu adalah MGMP matematik. Itu terkait dengan pembelajaran matematika. Kemudian kalau Bapak Ibu silakan MGMP apa yang Bapak Ibu dengan rekan sejawatnya. Kemudian kita tujuan tindak lanjut. Tujuan tindak lanjut itu adalah berdiskusi dengan rekan sejawat terkait dengan pembelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Nah, itu tujuannya. Kemudian kapan kita melakukan adalah April ini. Kita melakukan tindak lanjut. Kemudian kebutuhan dukungan, kita minta izin kepada atasan untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Nah, itulah form C yang sesuai dengan pilihan PNM. Kalau orang-orang kemudian ada refleksi sesuai dengan pilihan lain. Nah, di sana saya sebagai contoh saja, yaitu kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran dalam pengelolaan kelas dan disiplin positif peserta didik. Itu adalah di dalam kategori pilihan lain. Kemudian tujuannya itu adalah berdiskusi juga dengan teman sejawat, itu dalam untuk mengelola kelas dan disiplin positif peserta didik. Jadi upayanya itu adalah juga kita mengadakan diskusi dengan rekan sejawat. Itu adalah kami adalah belajar matematika, maka pengelolaan kelas dan disiplin positif peserta didik. Kapan kita lakukan? Nah, karena kita lanjut, kita lakukan pada bulan April, kita lakukan pada bulan April. Kemudian dukungannya itu adalah sama, yaitu minta izin kepada atasan untuk mengikuti latihan di luar satuan pendidikan. Nah, itu untuk pilihan lainnya.
Kemudian di nilai form C itu di dalam PMM perlu juga kita menyediakan beberapa hal, yaitu pilihan minimal 1 tindakan lanjut. Maka di sana kami pilih yaitu yang nomor 1, itu adalah instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Kemudian di sana kami menyediakan hanya 1, yaitu adalah dalam proses kreativitas dan inovasi. Kemudian periode tindak lanjutnya itulah April dan Juni. Kemudian kebutuhan dukungan tetap kami minta izin kepada atasan kami untuk mengikuti latihan satuan pendidikan di luar. Nah, itu yang perlu kita isi di form C. Nah, setelah kita mengisi form C, baru kita bergerak ke PMM-nya. Silakan Bapak Ibu buka PMM-nya. Kemudian dalam PMM kita cek buka, kemudian itu adalah setelah kita cek dalam observasi praktik kinerja, yaitu kita cek langkah observasinya, kemudian kita klik. Setelah itu kita masukkan ke dalam isi dokumen tindak lanjut. Nah, silakan Bapak Ibu dibuka, diisi dengan isi dokumen. Nah, di sana kelihatan target perilaku, kemudian catatan, kemudian dilanjutkan dengan lanjut. Nah, inilah formulir diskusi tindak lanjut daripada operasi kelas. Yang pertama adalah refleksi guru. Jadi refleksi guru itu kita copy pada form C-nya, kita pindahkan ke sini. Karena dalam form C kita sudah buat tadi, pindahkan. Setelah dipindahkan, kita lanjutkan ke pilihan belajar, yaitu tujuan tindak lanjut. Tujuan dengan mengambil di form C-nya juga yang tadi. Kita copy form C-nya, pindahkan ke sini. Setelah tujuan tindak lanjut, kita lanjutkan dengan upaya tindak lanjut. Juga kita ngambil di form C. Ambil di form C, kita copy. Setelah itu, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, di sana kita copy, itulah bulan Aprilnya ini. Apa dukungan Anda membutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, di sini kami minta izin kepada atasan itu untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Itu tinggal copy saja di form C-nya. Nah, ini yang kami bilang bahwa di form C tidak ada. Yang tadi itu apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Nah, di sana kami milih yang nomor 1, itu adalah centangkan. Yang nomor 1, setelah itu ada pilih, itu kreativitas dan inovasi. Nah, setelah itu, kita masukkan kapan akan mempelajari pilihan belajar dari PMM. Kita ambil bulan April ini, kita belajar dengan PMM-nya. Soalnya apa dukungan yang Anda lakukan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kita tetap itulah minta izin kepada atasan untuk melakukan latihan di luar satuan pendidikan. Nah, setelah itu, setelah semua diisi, baru kita kumpulkan. Di sana ada draft dan kumpul. Kalau kita belum yakin, kita ke draft. Kita cek dari awal lagi. Kalau sudah yakin, kita ke kumpul. Setelah kumpul, kembali ke awal lagi.
Setelah kita mengumpulkan daripada tindak lanjut, kita kembali cek langkah observasinya. Karena kita belum dinilai oleh Bapak Kepala Sekolah, kita cek lagi. Sehingga kelihatan di isi dokumen tindak lanjut sudah berisi rincian. Nah, di rincian itu kita klik. Kemudian dilanjutkan. Maka di sini dari PMM kita arahkan untuk mempelajari modul. Modul mana yang kita disuruh mempelajari. Kemudian kita klik pembelajaran modulnya. Nah, di sana ada modul kreativitas dan inovasi. Nah, di sana ada 4 yang perlu kita isi, yaitu adalah berpikir divergen dan konvergen. Kemudian kita klik adalah videonya. Kemudian kita ikuti latihan pemahamannya. Setelah itu kita ceritakan refleksinya, apa yang kita refleksikan, dan lanjutkan sampai dia tercentang biru. Yang terakhir itu adalah kerjakan post testnya. Setelah kerjakan post testnya warna biru, berarti Bapak Ibu sudah mengirim semua tindak lanjutnya, observasi di kelas. Setelah itu nanti Bapak Kepala Sekolah akan menilai daripada bagaimana tindak lanjut kita di PMM. Demikianlah secara informasi untuk menyampaikan cara-cara daripada tindak lanjut. Terima kasih sudah diserahkan kepada moderator. Terima kasih Bapak Putu atas penyampaiannya sampai ke refleksi ya, tadi sudah menjawab modul-modul yang sudah harus kita laksanakan pada tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan pada 3 penanya untuk sesi yang pertama. Jika Bapak Ibu guru hebat yang punya pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, bisa acungkan tangan, raise hand, atau mungkin langsung buka speakernya dan bertanya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, bisa raise hand atau acungkan tangannya. Bapak Ibu, Bapak siapa yang ajukan? Pak Nyoman Lanus ya? Pak Nyoman Lanus. Ya. Resan. Pak Nyoman Lanus, silakan untuk pertanyaannya. Pak Nyoman Lanus bisa didengar? Oh, belum bisa masuk. Ya. Itu sebelumnya Bu Ketut Herlina, ini raise hand dari. Sudah Bu, dia masuk. Oke, Pak Nyoman Lanus dipersilakan untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ini ada beberapa hal yang saya tanyakan terkait dengan tadi penjelasan dari Pak Putu Dana. Di sana di dalam form itu ada 2 pilihan yang sama itu. Ya, tentang apa lingkungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Atasnya ada, di bawahnya juga ada, gitu loh. Ya, yang saya permasalahkan sebab saya mengisi di yang berbeda. Yang di atasnya saya isi dukungan
teman guru untuk melakukan konsultasi terhadap diri saya dan penelitian atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan. Sebab saya akan mengikuti nanti macam kegiatan yang dilakukan oleh BNM itu. Nah, karena itu bisa seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Nyoman. Ini pertanyaannya ditunjukkan kepada Bapak Putu Redane. Oke, silakan Pak Putu untuk menanggapi pertanyaan. Di sana di dalam PMM cukup hanya Bapak Ibu, hanya di atasnya berada, tinggal memilih satu yang sesuai dengan Bapak Ibu. Ya, yang mana kira di antara Bapak Ibu pilih yang nomor berapa yang kira-kira apa dicentang nomor 1, apa nomor 2, nomor 3. Yang nomor 1 dicentang itu ada juga beberapa pilihan modul di sana, Pak. Kemudian nomor 2 centangnya juga banyak beberapa pilihan modul. Itu Pak, sehingga untuk lebih singkat alangkah baiknya sesuai dengan itu adalah satu pilihan saja. Sudah Bapak Putu? Ya, itu Sudah Bapak Putu? Pak Nyolanus bisa terima. Jadi ini Bapak Yudi ada tambahan terkait dengan Pak Nyolanus. Dipersilakan Pak Yudi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi luar biasa tadi sudah dijawab sama Pak Putu secara detail. Di sini saya mengingatkan kembali terkait dukungan, kan di atas ada dukungan, di bawah juga ada dukungan. Nah sekarang namanya aja dukungan, jadi kita sesuaikan. Kalau arahnya belajar di PMM, perlu nggak dukungan apa sih yang kira-kira dibutuhkan? Berarti kan kesiapan kita, motivasi kita nanti dipilih di sana. Tapi kalau yang di luar PMM, sekiranya butuh diskusi dengan atau izin kepala sekolah, silakan dicentang dukungannya. Jadi terkait dukungan di atas dengan di bawah disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Kalau saya berbagi sedikit, kalau belajar di PMM saya tidak ada komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, sementara yang di atas baru saya dukungan yang diperlukan izin dari Kepala Sekolah. Nah itu Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya, itu yang terpenting. Nah mungkin sedikit tambahan, saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Yudi atas penjelasan penambahan jawaban dari Pak Putu Redane tadi. Pak Nyolanus gimana? Sudah mengerti, sudah paham bagaimana yang harus dilakukan untuk daya dukungnya yang dimaksud oleh Pak Nyolanus? Bagaimana Pak Nyoman? Boleh saya lanjut? Silakan Pak. Saya minta dukungan dan meminta izin menggunakan ruangan. Lalu di bawahnya kok masih tak muncul lagi? Ya dukungan yang Anda Oke, Pak Nyolanus atas pertanyaannya tadi mungkin belum paham. Pak Yudi bisa share screen untuk materi yang akan di. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi mohon izin untuk share screen. Nah, apakah sudah terlihat di layar? Sudah Pak Yudi. Oke, saya akan lanjut di sini. Nah, mungkin ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini setelah Bapak Ibu melakukan refleksi,
kan dilakukan nanti percakapan dengan atasan. Setelah Bapak Ibu memaparkan refleksinya, nah di sini ada pilihan belajar. Nah, dalam pilihan belajar ini ada dua hal. Ada pilihan belajar yang opsional itu dibawa ke PMM, sama pilihan belajar yang disediakan sebagai bahan tindak lanjut dari observasi. Nah, dari beranjak dari refleksi itu yang nanti dibawa ke pilihan belajar. Nah, Pak Lanus sudah menggambarkan bahwasannya di sana akan melakukan simulasi dengan rekan sejawat. Nah, sebelumnya sudah barangkali dari refleksinya itu adalah ada sesuatu yang masih perlu ditingkatkan. Nah, kalau berbicara terkait simulasi dengan rekan sejawat, nah jadi Pak Lanus dukungannya bisa memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemandiri yang lain. Nah, itu bisa dilakukan. Contohnya misalnya sebelum Pak Lanus dalam melakukan simulasi bisa juga memohon mentoring dari kepala sekolah. Nah, untuk yang di bawah itu opsional. Nah, namanya opsional di sini itu kita diwajibkan untuk belajar di PMM. Nah, di sana ada dukungan. Dukungan paling bawah itu dikaitkan ke opsional untuk belajar PMM. Kalau yang simulasi mengajar, itu dukungan yang diperlukan Pak Lanus dalam proses pembelajaran di kelas, di sekolah yang akan menjadi bagian dari refleksi. Sehingga kalau saya pribadi, dukungan yang paling bawah, saya cukup sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktek. Itu yang saya butuhkan, misalnya laptop, saya belajar di PMM. Nah, dalam konteks yang paling bawah di opsional, saya tidak menyertakan mentoring dari kepala sekolah. Akan di bagian yang di atas. Nah, selebihnya ini tidak kaku juga Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu perlu tuntunan juga, perlu mentoring. Kadang-kadang kan ada guru juga belum mandiri, perlu benar nggak apa yang saya lakukan, silakan dukungannya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing guru. Ini tidak terlalu menjadi permasalahan yang ini terkait dukungan itu, Pak. Nah, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya. Bagaimana Pak Nyoman Lanus? Sudah bisa dipahami, diterima? Perubahan. Oh, banding. Sudah mengerti, oke. Terima kasih Pak Nyoman atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang mau bertanya kembali, silakan raise hand. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya, selamat malam. Tidak ada yang mau bertanya lagi. Ibu Wayan Sukrabi. Silahkan saya perkenankan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Untuk di PMM saya, rekomendasi atasan itu kan tentang Itu, ya. Nah, untuk di saya, rekomendasi atasan itu kan tentang diferensiasi belajar. Tapi tadi saya sudah mencoba isi untuk ditindaklanjutinya, saya harus mempelajari strategi pembelajaran tentang pelayanan gitu. Bisa itunya ada kaitannya dengan diferensiasi belajar, Pak? Oke, terima kasih Bu Wayan atas pertanyaannya. Jadi tadi Bu Wayan Sukrabi memilih di tindak lanjut di pelayanan ya, atau diferensiasinya. Pak Yudi ditanyakan kepada Pak Yudi, silakan ditanggapi Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja untuk Bu Wayan ya, Miss Abi, terkait tentang pemilihan itu. Nah, sebenarnya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu mencentang sebenarnya. Sebenarnya itu adalah bebas Bapak Ibu memilih. Nah, terkait diferensiasi yang direkomendasikan, nah ini mungkin penamaan aja diferensiasi kalau kita kaitkan dengan sebelum-sebelumnya,
kita sebenarnya sudah mengenal itu sesuai kebutuhan belajar dari peserta didik. Kita menyesuaikan pembelajarannya. Nah, di sana sudah menyangkut sebenarnya memberikan pelayanan ya. Sebelumnya kan saya waktu di observasi kelas kan sudah pakai diferensiasi belajar. Berarti kan sudah pakai diagnostik, tes diagnostik untuk menentukan gininya. Kemudian sekarang di modulnya saya pakai layanan peminatan. Oh, layanan peminatan. Kalau kita berbicara layanan peminatan untuk siswa, itu adalah naungannya itu masuk ke pembelajaran berdiferensiasi juga. Karena diferensiasi itu kalau kita lihat pengertiannya adalah bagaimana kita mengupayakan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Karena kita tahu masing-masing karakteristik dari peserta didik kita kan beragam. Kadang-kadang ada suka gambar, ada kita apa istilahnya dengan ceramah, kadang-kadang siswa cepat nangkep, kadang-kadang dengan praktek siswa cepat. Nah itu juga masuk. Jadi jangan khawatir Bu Abi, untuk pemilihan itu tidak masalah ya, karena itu sudah disesuaikan dari awal Bu Abi mencentang. Jadi silakan lakukan itu. Jadi tidak harus memilih itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, nggak harus. Yang jelas itu sudah masuk naungannya. Iya, ini baru saya cek ada yang berdiferensiasi. Oh ya, kalau saya sendiri saya memilihnya diferensiasi, tidak masalah Bu. Jadi jangan kali diferensiasi harus begini. Jadi kalau kita lihat diferensiasi itu adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kalau Ibu mengupayakan kepeminatan siswa itu juga salah satu langkah dalam mengupayakan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Itu saja mungkin yang bisa saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Yudi atas pemaparan jawaban dan pertanyaan dari Bu Wayan Sukrabi. Bapak Ibu, lagi satu penanya untuk sesi ini. Silakan raise hand. Bu Herlina sudah dari tadi raise hand ini. Oke, Ibu Ketut Suarningsih. Silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan penganjali umat Om Swastiastu. Yang ingin saya tanyakan yaitu untuk Pak Yudi ya, saya di sini juga masih bingung mengenai tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda. Nah, di sini kan saya pilih di sana adalah pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian materinya itu adalah hukuman versus konsekuensi versus restitusi ya. Kan di sini harus pelajari modul. Dan ternyata pilihan saya itu materi tersebut sudah saya pelajari di sebelumnya dan sudah mendapatkan sertifikat. Nah, apakah ini tidak bermasalah nanti ke depannya kita sudah mendapatkan sertifikat tersebut, tetapi justru itu yang disuruh mempelajari modul. Jadi mohon pencerahannya Pak Ibu. Terima kasih Bu Ketut Suarningsih atas pertanyaannya. Jadi beliau bertanya apakah tidak masalah jika yang dipelajari di modul tindak lanjut itu sudah mendapatkan sertifikat di topik yang ada di PMM. Begitu Pak Yudi ya. Silakan untuk Pak Yudi atau Pak Puturadana. Oke, Pak Puturadana silakan. Oke, terima kasih Pak Putu. Berarti tidak masalah seperti yang dikatakan oleh Pak Putu ya. Jadi harus mulai dari monitoring oleh kepala sekolah. Jadi Pak Yudi ada yang ditambahkan? Baik, sedikit saja terkait pertanyaan Bu Suarningsih ya. Jadi luar biasa sekali terkait pertanyaan ini. Sebenarnya pelatihan mandiri dengan rekomendasi belajar itu tidak ada hubungannya. Jadi artinya begini, oh berarti saya sudah dapat sertifikat, berarti boleh dong saya tidak nonton. Nah takutnya kalau Ibu tidak nonton, jadi dia belum tercentang, jadi nggak bisa lanjut ke proses atau siklus kerefleksinya. Nah maka dari itu
Jadi kalau di belajar direkomendasi dengan belajar pelatihan mandiri berbeda. Kalau di pelatihan mandiri itu ada aksi nyatanya. Jadi lebih berat ini. Wajib Bapak Ibu buat aksi nyata baru keluar sertifikat. Kalau yang ini sekarang disuruh belajar di PME itu hanya sebatas Bapak Ibu belajar sampai tes. Itu menandakan bahwa pemahaman Bapak Ibu sudah sesuai apa yang dibutuhkan. Jadi pada konteks yang belajar ini tidak akan keluar sertifikat di sana. Namun itu adalah bagian dari penilaian kinerja yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi jangan khawatir berarti enggak dapat sertifikat, ini saya jangan dan nonton. Nah kalau nggak nonton berarti enggak bisa nanti lanjut ke refleksi 100% enggak bisa gitu loh. Jadi kita lakukan sesuai alurnya seperti yang sudah detail sekali disampaikan oleh Pak Putu, sudah luar biasa sekali. Sementara kita ikuti alurnya, ya. Jadi biar aman, damai, sejahtera itu harapan kita semua ya. Nah itu mungkin saya kembalikan ke Bu moderator ya. Silakan Bu Putu. Oke, terima kasih Pak Yudi sudah penjelasannya ya. Bu Ketut Suarnisi sudah bisa dipahami? Paham tambahan ya. Di sini setelah saya pelajari itu, ternyata semua juga sudah tercentang hijau. Sudah sampai dikerjakan puskes itu sudah tercentang hijau. Ya, terima kasih. Ya, Bu, ya berarti sudah aman ya Bu Tut ya. Ini berarti sistemnya ya, udah dapat kompensasi Bu. Jadi nggak sia-sia Bu Suarnisi belajar sebelumnya. Setelah masuk salah sudah tercentang, jadi nggak ada masalah. Oke, tidak masalah berarti Bu Ketut ya. Jadi untuk sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu guru hebat semua silakan diskusi dengan bisa ke luring atau daring ya diskusinya. Akan dilanjutkan oleh Bapak Yudi pemaparan tentang merancang aksi nyata pembelajaran yang berdampak pada murid yang ada pada bagian tindak lanjut observasi di PMN. Ya, Pak Yudi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi terkait ini silakan Bapak Ibu kerjakan dulu yang terpenting bagian tindak lanjutnya ya. Terkait ini saya sedikit berbagi bagaimana merancang pembelajaran yang berdampak pada murid. Nah kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa sudah dapat, sudah pernah belajar, silakan diabaikan terkait ini. Jadi kita sambil jalan, Bapak Ibu yang jelas terkait tindak lanjut itu bisa tuntas. Jadi kita kayak acara bebas, tapi saya di sini akan cuap-cuap terkait bagaimana merancang. Siapa tahu Bapak Ibu, karena kendalanya kemarin di observasi lebih banyak itu diarahkan bagaimana kita mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam. Maka dari itu saya rasa mungkin tidak hanya saya saja ya, sebenarnya Pak Bu Abi juga sudah sampai keluar sertifikatnya lagi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya rekan-rekan yang lain yang hebat-hebat juga bisa sebenarnya berbagi itu. Tapi untuk memenuhi webinar ini bisa jalan 2 JP, di sini saya akan lanjutkan terkait bagaimana berbagi aksi nyata terkait pembelajaran yang berdampak pada murid. Nah, berkaitan dengan pembelajaran yang berdampak pada murid, itu tidak jauh berbeda. Pasti kita akan melakukan asesmen diagnostik. Itu arahnya adalah bagaimana kita mengakomodasi beragam karakteristik siswa sehingga dapat pelayanan yang maksimal di dalam kelas. Nah, saya berbagi kemarin pada saat di proses pembelajaran, bahkan saya melibatkan anak-anak itu suruh bawa HP. Tapi benar-benar ketat, itu HP digunakan apabila sangat diperlukan. Pada saat tidak diperlukan saya tidak biarkan dulu. Jadi biar fokus anak-anak didik kita itu mendengarkan penjelasan guru. Jadi pada saat dipentingkan HP itu akan digunakan sesuai porsinya. Nah itu sangat luar biasa sekali, anak-anak didik kita sangat antusias. Nanti dokumentasinya dalam bentuk video saya sudah terdokumentasi, bahkan sudah saya setorkan sebagai bagian dari aksi nyata. Nah mohon izin share screen. Ini yang lain Bapak Ibu kalau misalnya tindak lanjutnya belum, silakan sambil jalan sambil mendengarkan. Ini acaranya sedikit luas ya, fleksibel aja kita ya. Mau POMD-nya. Ya, tapi sebelum saya lanjutkan mungkin ya, nanti lagi sebentar saya akan berbagi aksi nyata. Ini ada lagi dari Pak Putu, mungkin sesuatu yang penting sekali, biar Bapak Ibu kejadian sebelumnya ini kita tidak terulang lagi gitu.
Itu takutnya. Jadi asal-asal ngisi ternyata ya nggak cocok dengan yang dicentang. Nah mungkin ini dari Pak Putu bisa memberikan pemahaman sehingga Bapak Ibu bisa mengisi nanti di refleksi itu bisa tuntas tanpa adanya pertemuan begini lagi gitu harapannya ya. Silakan untuk kesempatan saya akan berikan ke Pak Putu selaku narasumber. Untuk kesempatan saya berikan ke Pak Putu. Silakan Pak Putu. Yang kedua kalinya ya, karena Bapak Ibu sudah mengisi tidak lanjut, kita sudah mengumpulkan dan sudah mengisi daripada materi yang dijelaskan. Sedikit di POM D-nya ini luar biasa perbedaannya, ya luar biasa perbedaannya. Kalau di POM D itu adalah kalau yang kita bagikan dulu itu adalah ada tinggal ngopi daripada POM C-nya. Nah, sekarang setelah yang buka di PMM, ini luar biasa sesuai dengan PMM-nya. Sedangkan materi ini sudah yang bagikan juga di grup. Jadi yang pertama adalah pilihan belajar sesuai dengan PMM. Nah, di sana Bapak Ibu ada pertanyaan, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Inspirasinya apa? Di sana Bapak Ibu ketik. Ya, itu diketik di sana. Kemudian setelah diketik, kemudian yang nomor 2, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Jadi capaiannya apa? Nah, itu silakan Anda ketik sesuai dengan yang di kelas, capaiannya apa? Yang ketiga, yang berikutnya adalah apa 3 tantangan yang sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, di sini diberikan hanya tiga tantangan. Tantangan pertama apa? Tantangan yang kedua apa? Tantangan yang ketiga apa? Nah, setelah itu, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut? Nah, sesuai dengan tantangan pertama, rencananya begini, tantangan kedua rencananya begini, tantangan ketiga rencananya begini. Itu berdasarkan PMM. Kemudian berdasarkan pilihan lain, itu juga hampir sama. Pertanyaannya, itu apa inspirasinya? Itu sama pertanyaannya. Kemudian tantangannya dan bagaimana rencana Anda untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi pertanyaannya sama dengan PMM, cuma di sini baru ada. Sedangkan kalau di POM D yang kami bagikan dulu itu tidak ada. Ini yang baru nih. Sehingga Bapak Ibu nanti masuk ke refleksi tidak kalang kabut. Sehingga sesuai dengan ini. Kalau ini sudah diisi, nanti masuk ke refleksi di Bapak Ibu tinggal mengopi saja. Tinggal mengopi saja. Jadi format daripada POM D-nya. POM D. Ya, D-nya. Nah, itu dari kami sedikit informasi sehingga sebelum Bapak Ibu merefleksi dari bulan Mei-nya, ini sudah siap diisi. Jadi refleksinya adalah bulan Mei. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah bisa mengisi, boleh dengan draft dulu atau boleh kumpul, tetapi Bapak Kepala Sekolah hanya bisa menilai pada bulan Mei. Jadi pada bulan Mei nanti diisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu aja informasi dari kami supaya Bapak Ibu tidak kalang kabut seperti komisi POM A, POM B-nya. Nah, kita supaya menjadi satu arah ke PMM-nya. Itu aja Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Putu sudah luar biasa memberikan penekanan sehingga nantinya mudah-mudahan tidak terjadi lagi kendala seperti yang kemarin. Jadi Bapak Ibu ke depan silakan untuk POM yang diberikan oleh Pak Putu disimpan baik-baik, diisi dulu di POM-nya, jangan masuk di PMM. Nanti kalau POM-nya itu sudah diisi, nanti masuk di PMM-nya itu paling hanya butuh 10 menit sudah menyelesaikan. Itu ya, itu harapannya. Gimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi terkait tindak lanjut observasi?
Kalau tidak, ini saya akan lanjutkan untuk berbagi terkait membuat aksi nyata, perencanaan aksi nyata di pembelajaran yang berdampak pada murid. Sudah terlihat? Oke. Ya, langsung saja. Di sini kalau Bapak Ibu setelah diobservasi, mungkin banyak fakta yang kita temukan ya. Fakta yang pertama bahwasannya murid-murid kita itu memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Tentunya perlu direspon dengan tepat. Nah, yang merespon itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini akan memungkinkan guru memaksimalkan potensi peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Jadi pada saat Bapak Ibu mungkin melakukan tes diagnosis ya, itu penting sekali. Diagnosis itu ada dua, diagnosis kognitif dan non-kognitif. Kalau terkait kognitif itu terkait kemampuan berkaitan tentang pelajaran yang akan kita ajarkan. Kalau non-kognitif berarti kita lihat apa sih gaya belajar anak-anak didik kita, terus bagaimana kesiapan, bagaimana keadaan anak-anak didik kita sebelum masuk kelas, itu perlu kita teskan, jadi sehingga penanganannya itu dengan tepat gitu istilahnya. Nah, nanti dalam memetakan itu, yang pertama pasti dipetakan berdasarkan kemampuan anak peserta didik. Bisa juga dari sisi minat, bisa juga dari gaya belajar. Jadi kalau gaya belajar ini mungkin Bapak Ibu selaku ibu udah paham betul ya, kalau punya anak, kalau kita lihat apa sih kebutuhan masing-masing belajar anak-anak didik kita, kadang-kadang diajak praktek lebih seneng atau lebih cepat nangkepnya. Tapi ada juga dengan gambar-gambar itu bisa lebih cepat dengan peta konsep. Nah, itulah yang harus direspon seperti itu. Nah, untuk diferensiasinya nanti ini jangan terlalu berteoritis gitu. Pada intinya Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan itu. Kalau terkait diferensiasi strategi, diferensiasi konten, pada saat Bapak Ibu memberikan modul ajar yang menarik, terus memberikan juga video-video pembelajaran, diajak praktek langsung, juga itu juga sudah menyangkut bagaimana Bapak Ibu sudah memberikan strategi diferensiasi konten. Kalau proses bagaimana Bapak Ibu dalam menangani masing-masing kelompok, itu jelas akan berbeda. Kelompok-kelompok yang memang kemampuannya yang lebih tinggi akan berbeda dengan bimbingan yang diberikan terhadap kelompok-kelompok yang memang masih perlu kita bina lebih lanjut seperti itu. Nah, langsung saja ini saya akan bagikan terkait aksi nyata ya. Nah, ini aksi nyata melakukan salah satu jenis diferensiasi. Yang pertama kita akan lakukan pemetaan kebutuhan dulu, kemampuan murid berdasarkan asesmen awal. Nah, di sini saya berikan asesmen diagnostik non kognitifnya seperti yang dipaparkan di slide ya. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu sudah melakukan ini semua. Terus asesmen diagnostik kognitif. Nah, kognitif ini pentingnya nanti bagaimana kita akan melakukan pengelompokan di masing-masing kelas berdasarkan kemampuan diagnostik kognitifnya. Sehingga tepat nanti dalam pengelompokan ya. Dan pemberian perlakuannya itu tepat sasaran. Nah, berdasarkan hasil pemetaan saya memberikan kalau di kelas 8A ini saya sudah petakan berdasarkan kesiapan belajarnya dengan nama-nama siswanya seperti berikut. Terus prosesnya di sini masing-masing akan saya berikan perlakuan yang berbeda. Terus berdasarkan profil belajar murid juga kita sesuaikan apakah visual, auditori, dan kinestetik. Itu nanti dari tes diagnostiknya yang akan menentukan itu. Terus penerapan pembelajaran berdiferensiasinya, di sini saya membuat rancangan berupa modul ajar. Yang terpenting di sini adalah di langkah pembelajarannya. Jadi di langkah pembelajarannya di sini, itu jelas di kegiatan inti itu kita akan melakukan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Kalau produk ini, jadi kita memberikan kebebasan format apa yang diberikan, yang jelas tujuan pembelajaran anak-anak didik kita tercapai. Jadi jangan dipatok, oh anak-anak harus
buat makalah, itu nggak usah. Kita kasih kebebasan, yang jelas tujuan pembelajaran itu masuk. Kalau anak-anak didik kita senang dengan membuat video atau video TikTok, silakan. Yang jelas sasaran kita atau tujuan kita itu terpenuhi gitu loh. Nah, di kegiatan penutup kadang-kadang pada saat observasi banyak yang dilupakan. Jangan lupa untuk menanyakan refleksi. Di refleksi ini refleksi dari siswa, refleksi dari guru. Setidaknya ada pertanyaan, kira-kira apa sih yang dirasakan anak-anak didik kita, itu akan menjadi gambaran untuk proses rancangan pembelajaran yang nantinya bisa kita rencanakan kembali. Siapa tahu nanti bisa dapat umpan balik dari refleksi yang diberikan oleh anak-anak didik kita. Nah, itu saja mungkin ini sudah jadi aksi nyata. Saya akan berikan ke Bapak Ibu, jika ada yang berminat untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi. Tapi rekan-rekan kita sampai sertifikatnya keluar sudah ada. Salah satunya nih Miss Abi ya. Jadi bisa sharing-sharing. Ini luar biasa sekali. Ini kegiatan pertama kita lalui dengan webinar, tapi sudah berlangsung seperti ini. Saya ucapkan terima kasih untuk penggerak-penggerak komunitas kita juga. Pak Widi, Pak Mega, ini sebenarnya acaranya dadakan sekali. H-1 saya rencanakan seperti ini biar Bapak Ibu juga tidak 2 kali kerja gitu. Jadi luringnya dapat, daringnya dapat, kita sudah diteropong di PMM. Jadi di BGP nanti sudah terlihat SMP 2 keaktifannya sudah jelas, komunitasnya sudah jalan. Nah, itu harapannya mudah-mudahan kita terus konsisten, tapi di sini karena kita punya sumber belajar yang banyak sekali, jadi mungkin untuk berbagi praktek baik ke depan bisa dari Bu Suarningsih ya di akhir April, mungkin moderatornya bisa diganti. Jadi kita tunjukkan bahwa komunitas belajar kita ini benar-benar solid dan semua hal bisa menjadi sumber belajar. Jadi tidak hanya satu orang melulu gitu. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya modal belajar itu dan nantinya tinggal dibagi. Dan sasaran ke depan nanti untuk yang berbagi praktek baik yang kedua, jadi saya akan bagikan secara langsung ya. Saya akan bagikan ke seluruh di sosial media. Mudah-mudahan nanti pesertanya bisa kita datangkan dari luar juga karena ini bersertifikat 2J. Bisa membuat sertifikat untuk itu. Jadi terdaftar di PMM sudah. Jadi sudah tidak diragukan lagi, sertifikatnya masih diakui karena sudah terdaftar di PMM. Pendaftaran Bapak Ibu juga sudah terekam di PMM. Nanti Bapak Ibu akan terlihat di sana. Mudah-mudahan di raport mutu kita bisa dipertahankan karena sekarang ini saya lihat SMP 2 kalau dulu saya lihat masih merah-merah keduanya. Saya ingat sekali ada BGP terjun ke sini berkat kolaborasi dari Bapak Ibu, ya dari Bahasa Indonesia, mungkin zamannya Pak Tri kita lakukan itu berkolaborasi sehingga bisa meningkatkan. Jadi literasinya hijau tapi numerasinya masih merah. Terus kita kolaborasi lagi sehingga Pak Mega ya dengan Bu Abi berkolaborasi 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya kita perlakukan anak-anak didik kita untuk memberikan pembinaan. Ternyata luar biasa sekali. Hari ini raport mutu kita semuanya hijau, peningkatannya drastis sekali semua. Jadi ini luar biasa. Mudah-mudahan ini akan menjadi hal baik yang nantinya bisa kita pertahankan berkat kolaborasi. Kita berdiri tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kolaborasi capaian-capaian yang akan kita targetkan itu akan bisa tercapai. Nah, mungkin itu saja. Saya akan kembalikan ke moderator karena ini sudah waktu juga. Ya, oke, terima kasih Pak Yudi atas pemaparan tentang berbagi praktek baik aksi nyata pembelajaran yang bertampak pada murid, yaitu tentang diferensiasi. Oke, Bapak Ibu silakan ada yang mau bertanya, punya jawab. Ini Bu Lina Astari dari tadi sudah raise hand ya. Bu Ketut Suarningsih, ada Bu Bella Pratiwi juga. Oke, kita tunggu dulu. Bu Lina yang paling pertama dulu raise hand ya. Silakan Bu Lina mau bertanya, silakan. Masih mute. Selamat malam, Bu. Hidupkan mikrofonnya, Ya. Ibu Lina. Nah, jadi terima kasih atas kesempatannya.
Di sini saya mau bertanya tentang tindak lanjutnya itu kan pilih minimal 1 tujuan tindak lanjut. Dan di sini saya sudah terlanjur memilih lebih dari 1, yaitu 3. Dan ini sudah saya kerjakan 2 hari yang lalu. Dan di sana kan sudah ada pelajari modul. Dan semuanya saya sudah centang hijau atau biru itu. Apakah tidak ada masalah? Saya tidak, saya mencoba saja dulu waktu itu. Apakah tidak terjadi? Oke, Bu Lina. Jadi Bu Lina ya di modul ya harus 3 mempelajari materi. Jadi apakah tidak masalah seperti itu, Pak Yudi atau Pak Putrodana bisa ditanggapi? Pak Putu atau Pak Yudi bisa ditanggapi? Ya terkait ini ya mencentang. Kalau memang Bu Lina ini saya pelajari memang lebih senang secara menyeluruh ini dari awal ini sudah mencentang 3, sekarang sudah centang 3 lagi, otomatis belajarnya lebih banyak. Enggak masalah Bu Lina, yang jelas banyak pemahaman atau penguatan yang Bu Lina dapatkan dari belajar ini, jadi tidak ada salahnya dalam belajar. Nah, silahkan dilanjutkan Bu Lina, yang jelas tercentang semua dan hijau, itu harapannya ya. Sudah Bu Lina ya, jadi harapannya tercentang hijau semuanya ya Bu Lina ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Kadek Bella Pratiwi. Silakan Bu Kadek Bella pertanyaannya. Kalau bisa kameranya dibuka Bu Bella, biar terlihat ya. Sudah ya. Terima kasih atas kesempatan. Saya mau bertanya kembali, kan tadi sudah mempelajari modul ya Pak Yudi ya, yang kreativitas dan inovasi, dan sudah sampai buat post-testnya. Terus pertanyaannya, kapan dinilai oleh atasan, kapan menunggu butuh waktu lamanya? Butuh waktu berapa lama untuk ke refleksi gitu maksudnya. Terima kasih. Silakan Pak Putu tanggapi. Sudah mengisi daripada modul pelajaran modul. Nanti bulan Mei baru berhak Bapak Kepala Sekolah nanti menilai. Karena sampai saat ini penilaian kepala sekolah tentang tindak lanjut belum dibuka di PMM. Ya, nah nanti silakan Bapak Ibu isi dulu. Tinggal Bapak Kepala Sekolah nanti Bapak atasan kita menilai, kita isi form D-nya. Kalau sudah nanti berisi lingkaran 75, berarti sudah bisa masuk ke repetisi. Itu aja Bu. Sudah dipahami ya, kita menunggu di bulan Mei untuk dinilai oleh atasan. Bu Bella bagaimana, sudah dipahami? Oke, Bu Ketut Suarningsih, penanya yang terakhir. Ya. Oh, Bus. Oh, tidak. Oh, tidak. Cukup ya. Bapak Ibu guru hebat, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk pertemuan virtual pada hari ini? Ada Bu. Bisa ya Bu? Sudah cukup rasanya. Oke, sudah. Bapak Ibu guru hebat, jadi kita sudah 2 jam. Halo, Bu. 2 jam ya kita berada di ruang virtual ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber kita itu bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru hebat semua dalam PMM yang sudah kita rencanakan di Januari. Bapak Ibu. Iya. Baik, untuk sesi pertanyaan berikutnya untuk Pak Romi, silahkan. Kesempatan saya berikan langsung.
Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam tentunya semua para guru-guru yang hebat yang hadir pada saat ini. Saya menyapa bagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentunya saya memberikan apresiasi bagi Bapak Ibu guru yang hebat, dan ini merupakan salah satu agenda pertama untuk webinarnya kan ya Pak Yudi? Ya benar Pak, benar. Ya, tentunya ini merupakan salah satu hal yang begitu menarik buat saya, karena ini luringnya dapat, daringnya juga dapat kan. Ya memang kalau saya mengikuti, memang masih ada miss-nya, karena yang sebenarnya harus ya ada berbagai slide-nya untuk minta maaf ya Pak ya, agar supaya kita bisa mengikutinya, karena ini webinar ya, berarti ini dilakukan secara universal, artinya menyeluruh, sehingga materinya saya dapat semua seperti itu. Tentunya ada ucapan terima kasih dari saya, karena ini juga menjawab tentang kebutuhan kami selaku kepala sekolah untuk berbagi bagi teman-teman guru yang di sekolah, untuk berbagi praktik baik bagaimana untuk melakukan tindak lanjut untuk dari pelaksanaan observasi. Dan apa yang dijelaskan oleh Pak Yudi memang baik untuk materinya, dan tentunya sudah dijawab dengan baik. Tapi pertanyaannya adalah, kalau seandainya tidak ada guru menindaklanjuti tentang pelaksanaan tindak lanjut ini, kira-kira apa yang akan diterima atau konsekuensinya? Mungkin itu yang menjadi salah satu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Romi. Ya, jadi sebelumnya permakluman dulu Pak Romi. Jadi terkait ini sebenarnya kita di komunitas ini adalah kegiatan pertama. Ini kita memberanikan diri, cuma setelah men-setting waktu, karena tumben kita melakukan merencanakan kegiatan webinar, ternyata itu tidak bisa memilih waktu sesuai dengan kegiatan kita saat luring gitu. Maunya kan di secara bersamaan, sehingga saya ambil inisiatif. Jadi biar kegiatan di sekolah jalan juga. Nah, untuk kegiatan di webinar kali ini terus terang, kalau pada saat di awal saya memaparkan panduannya itu saya lakukan secara langsung. Cuma dan Bapak Kepala Sekolah dan mungkin penanya itu tidak dilakukan secara langsung. Jadi mohon Pak Romi memaklumi keadaan ini, dan ini akan menjadi catatan bagi kami di komunitas belajar untuk ke depan. Semoga bisa menyempurnakan. Jadi kami dapat di pengalaman ini luar biasa, refleksi yang saya dapatkan bersama teman-teman, sehingga pesan dari Pak Romi nanti di kegiatan berbagi di akhir April ini ya, yang nantinya bisa sesuai harapan dan sesuai harapannya Pak Romi juga. Nah, jadi terkait pertanyaan dari Pak Romi terkait bagaimana kalau guru itu tidak melakukan apa istilahnya, artinya terkait tindak lanjut itu tidak dilakukan. Nah, ini mungkin sudah menjadi keresahan kita bersama. Maka dari itu kalau kami berbagi di sekolah itu, peran dari komunitas belajar itu dioptimalkan Pak. Jadi terus terang, terutama sesuatu yang baru bagi guru-guru itu kalau secara mandiri mungkin akan banyak hal yang menjadi pertanyaan atau kendala yang dilakukan. Tapi sejauh ini Pak Romi, kami di sekolah SMP Negeri 2 Kubu Tambahan sejauh ini hampir semuanya bisa berjalan. Jadi hal-hal yang sekiranya yang menjadi kendala sudah bisa teratasi. Terkait tindak lanjut yang dibuat pun
itu sudah disesuaikan terhadap hasil dari observasi yang telah dilakukan. Jadi perlu diketahui untuk Pak Romi, kami guru-gurunya itu berjumlah 40-an orang. Nah, terutama saya sendiri ditunjuk oleh Bapak PLT Kepala Sekolah sebagai salah satu observer. Jadi ada 3 observernya, ada 4 jadinya sama Pak Kepala Sekolah karena mengingat kemarin itu di bulan Maret itu kan banyak sekali ada libur hari raya gitu, hari raya keagamaan, sehingga untuk mengoptimalkan itu tidak bisa Kepala Sekolah 100% bisa mengobservasi gitu. Jadi dibentuk tim. Nah, yang menjadi seandainya itu peran dari Pak Romi mungkin selaku Kepala Sekolah bisa melakukan pendampingan secara khusus. Jadi aktifkan Kombel sehingga guru tidak melakukan tindak lanjut, mungkin ada penyebabnya Pak. Jadi bisa Pak Romi melakukan percakapan berbasis coaching gitu. Jadi kalau di kami sendiri itu sudah banyak berubah. Jadi terkait supervisi, guru-guru kami itu sekarang malah senang disupervisi gitu, karena awalnya mereka tuh mengira bahwa supervisi itu berarti dinilai. Jadi istilahnya tuh berarti mencari kesalahan gitu. Jadi wanti-wanti saya setelah praktekkan itu justru guru-guru kami itu melihat sesuatu yang berbeda gitu. Oh ternyata kalau di supervisi itu adalah kita bukan mencari kesalahan, tapi bagaimana kita bisa melihat atau berdiskusi bahwa ada hal yang sekiranya bisa diperbaiki gitu Pak. Nah sejauh ini terkait ditindaklanjut itu kami masih dipantau Pak Romi. Jadi ke depan ini akan perang di komunitas itu akan dijalankan. Jadi sejauh mana Bapak Ibu guru itu sudah menjalankan sesuai dari refleksi dan tindak lanjut yang dibuat gitu Pak. Jadi kalau memang diarahkan untuk belajar secara mandiri di PMM, kami akan memastikan bahwa guru-guru sudah melakukan itu. Jadi pendekatan yang saya lakukan apabila kan tidak semuanya kadang-kadang guru bisa melakukan itu secara mandiri. Jadi saya juga membentuk tim. Jadi tim itu khusus untuk menangani kira-kira ada guru yang sekiranya belum bisa menjalankan secara mandiri. Jadi itu perlu bimbingan khusus Pak. Jadi kalau di kami itu kalau di pelatihan mandiri atau ini sebagai contoh itu hampir semua punya sertifikat karena berdasarkan pendampingan yang kami lakukan gitu Pak Romi. Itu sedikit mungkin yang bisa menjadi catatan ke depan, memastikan bahwa mungkin tidak 100% ini sesuatu yang baru. Guru-guru kami kadang penulisan refleksi itu perlu pendampingan secara khusus gitu, biar apa yang ditulis itu tidak hanya sekedar copy paste dari guru-guru lain yang ternyata itu tidak cocok dari performa yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Itu yang kami tekankan wanti-wanti, boleh kita mengikuti sistem ATM itu amati, tiru, modifikasi, tapi pastikan bahwasannya apa yang menjadi refleksi itu adalah bagian dari apa yang dialami gitu. Dan tindak lanjut pun itu tidak sekedar kata-kata yang begitu saja gitu. Itu ada nanti peran bahwasannya Bapak Ibu itu sudah melakukan itu. Itu akan dipantau oleh Bapak Kepala Sekolah, sekaligus kami di Kombel, di komunitas belajar itu kami punya datanya. Kalau di dalam sekolah kami masih bisa memantau guru-guru Bapak. Nah itu mungkin sedikit penjelasan yang bisa saya berikan untuk Pak Romi. Mungkin Pak Romi juga bisa berbagi kepada kita-kita ini yang masih baru memulai Pak Romi. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa Pak Romi atau pengalaman-pengalaman dari Pak Romi yang bisa bagikan kepada kami, sehingga ke depan perjalanan kami di komunitas bisa semaksimal mungkin bisa kami jalankan sesuai tujuan yang ingin kita capai. Itu berbagi praktek baik dan juga kita ingin menggerakkan komunitas-komunitas yang ada selain di sekolah gitu Pak Romi. Terima kasih untuk kesempatan saya berikan untuk Pak Romi. Gimana Pak Romi? Terima kasih ya Pak Yudi. Saya memang tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi. Pak Yudi ini guru penggerak ya Pak?
Benar Pak, kebetulan saya di Bali guru penggerak angkatan 2, terus lanjut ke pengajar praktik dan sekarang memang fasilitator untuk di angkatan 9 Pak. Gitu. Hebat Pak, dari penjelasan Bapak memang sudah terlihat memang jawaban guru penggerak seperti itu. Jadi supervisi saya memang menarik dari tadi, supervisinya harus dilakukan secara coaching kan seperti itu kan ya Pak Kang. Saya sangat termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Ini merupakan salah satu starting yang begitu baik, tapi hasilnya yang maksimal. Menurut saya memang Kombel ini terus dilaksanakan karena memang memiliki dampak yang sangat hebat karena memiliki sumber daya yang begitu luar biasa, termasuk ada guru penggerak juga sekaligus sekarang sudah jadi fasilitator. Dan itu salah satu aset dari SMP 2 ya Pak? Iya Pak, SMP 2 kan Pak ya di Bali. Ya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa mengikuti Kombel ini karena saya sudah terdaftar ya Pak, terdaftar di Kombel ini, sudah mengikuti Kombel ini. Mudah-mudahan masih ada kesempatan kita bisa berkolaborasi dan tentunya saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi komunitas belajar ini. Saya juga banyak menerima hal-hal yang baru juga. Saya juga ketua Kombel juga Pak. Jadi dalam hal ini saya melihat, hebat Kombel ini baru awal tapi hebat hasilnya. Dan tentunya teman-teman yang lain janganlah ragu-ragu, jadilah diri sendiri. Saya percaya bahwa dalam kolaborasi pasti ada yang hebat. Mungkin itu Pak. Terima kasih banyak penjelasannya sudah mantap Pak tentang tindak lanjutnya. Terima kasih banyak. Salam dan bahagia selalu Pak. Ya, terima kasih Pak Romi. Jadi banyak hal juga yang kami dapat pelajari dari Pak Romi. Jadi petua-petua dari Pak Romi mungkin akan jadikan kami semangat untuk ke depan bisa berkolaborasi kembali Pak Romi. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Jadi terkait kegiatan-kegiatan ini, jadi kalau bisa saya berbagi juga, walaupun di sekolah kami hanya ada 2 guru penggerak, tapi saya percaya Pak, guru-guru kami itu sama juga. Jadi memiliki kemampuan yang luar biasa juga Pak. Jadi ke depan mungkin saya akan orbit beberapa rekan-rekan, walaupun bukan dari guru penggerak gitu ke depannya, kami akan rutin adakan kegiatan seperti ini Pak. Nanti untuk temanya mungkin kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan belajar dari guru-guru kita yang menjadi keresahan. Kira-kira apa sih yang menjadi keresahan ke depan, kita arahkan ke sana gitu Pak Romi. Terima kasih Pak Romi. Banyak yang bisa saya pelajari dari Pak Romi selaku kepala sekolah. Mungkin ke depan saya akan catat itu sebagai bagian dari refleksi di Kombel kami untuk menjadi lebih baik kembali. Oke, karena sudah 2 JP Pak Romi, mungkin untuk kegiatan kali ini karena ini moderatornya saya sendiri menjalankan seperti ini Pak. Jadi untuk penutupnya kita nggak pakai moderator, jadi langsung saja sebelum saya tutup Bapak Ibu, alangkah baiknya kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk berdoa saya pimpin langsung. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu guru hebat, terkait penerbitan sertifikat, jadi karena ini hari libur Bapak Ibu ya, biasanya maksimal atau minimal ya, paling tidak 2 hari setelah kegiatan ini sertifikat bisa terbit. Tapi karena masih dalam kondisi libur, jadi mohon Bapak Ibu ditunggu aja di grup ya. Untuk sertifikat jangan khawatir, sertifikat akan kami dari tim akan bagikan nanti setelah liburnya setelah usai Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir untuk pembagian sertifikat, tetap pantau di grup WA. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan. Ini kita fleksibel aja, yang penting apa? Oh, link absen ya.
Baik, untuk link absensi sudah saya sharekan kembali, dan juga jangan lupa untuk bergabung di grup ya, nanti untuk pembagian sertifikatnya nanti akan diberitahu di grup. Tanpa mengurangi rasa hormat, silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan webinar kali ini. Selamat malam dan terima kasih sudah semangat dan aktif Bapak Ibu dalam mengikuti webinar kali ini. Selamat malam, terima kasih Pak Yudi. Sama-sama Pak Romi. Terima kasih Pak Yudi.